Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemakalah yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di luar perkuliahan. Semoga diskusi kita hari ini bisa kita kaji secara mendalam dan juga bisa membantu teman-teman yang lain untuk memahami topik yang akan dipresentasikan oleh pemakalah. Adapun topik yang akan dibahas oleh pemakalah yaitu terkait akad kerjasama pada pertanian. Jadi memang akad kerjasama ini menjadi tidak masuk dalam bagian akad kerjasama yang sudah dipelajari, yaitu tentang musyarakah dan mudharabah, tetapi dalam pertanian ini memiliki akad yang berbeda. Misalnya yang akan dikaji oleh pemakalah yaitu tentang akad muzaraah, mukhabarah, musaqah. Ketiga akad ini yang akan dikaji secara mendalam. Nanti adapun rukun dan syaratnya dan definisinya dan juga dasar hukumnya akan dipaparkan oleh pemakalah. Kemudian nanti diharapkan pemakalah pun bisa memberikan skema dari praktik di pertanian pada kerjasama pertanian ini. Oke, cukup dari saya. Silakan dipresentasikan dan nanti di akhir kita akan memberikan kesimpulan pada diskusi hari ini. Saya persilahkan untuk pemakalah memaparkan makalahnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan mempresentasikan makalah tentang akad lahan pertanian. Ya, perkenalkan, nama saya Lali Ramadhani dan rekan saya. Saya Alayani Firiskiri Manadi. Ya, di sini saya akan mempresentasikan akad musaqah, muzaraah, dan mukhabarah. Yang pertama itu ada musaqah. Pengertian musaqah. Menurut bahasa, musaqah diambil dari kata al-saqah, yaitu seorang bekerja pada pohon tamar, anggur, yang mengurusnya, atau pohon-pohon yang lain yang mendatangkan kemaslahatan atau manfaat, dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai suatu imbalan. Nah, dari sini dapat dipahami bahwasanya musaqah adalah suatu bentuk kerjasama antara petani dan pemilik lahan ataupun tanah, di mana sang pemilik tanah ini membutuhkan pengelola atau penggarap kepada tanah yang akan menghasilkan panen. Yang kedua, ada dasar hukum musaqah. Yang pertama itu ada dasar hukum yang bersumber dari Quran Surah Al-Maidah ayat 2, yang kurang lebih artinya berbunyi, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa pelanggaran. Nah, dari sini ini dapat dipahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan pada setiap orang untuk memenuhi janji-janji yang sudah diikrarkan. Baik janji antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun janji antara sesama manusia. Dalam hal bertalian perdagangan, perkawinan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan hal tersebut. Yang kedua itu ada dalil hadis yang lain yang dijadikan sebagai bentuk landasan akad musaqah ini. Yang artinya bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma Khaybar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaybar agar mereka mengerjakannya harta dari mereka. Dan Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini jelas sekali bahwasanya musaqah itu adalah
bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap atau pengelola. Selanjutnya ada syarat dan rukun musyakoh. Yang pertama itu syarat musyakoh. Yang satu, kedua belah pihak yang melakukan transaksi musyakoh harus orang yang cakap bertindak hukum. Nah, di sini cakap yang bertindak hukum itu artinya dewasa dan berakal. Dewasa, akil balik, dan berakal. Dua, objek akad itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Yang ketiga, tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani. Jadi si pemilik tanah ini nanti tidak bisa ikut campur terhadap urusan pengelolaan kebun. Keempat, ada hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama. Yang terakhir ada lamanya perjanjian harus jelas. Nah, dari lamanya perjanjian harus jelas ini dilakukan untuk menghindari adanya ketidakpastian. Selanjutnya ada rukun musyakoh. Yang pertama itu, dua orang yang melakukan akad atau al-akidani harus bali dan berakal. Yang kedua ada objek musyakoh, yaitu pohon kebun. Yang ketiga buah atau hasilnya nanti. Yang keempat pekerjaan. Yang kelima adalah sihot atau ijab dan kabul. Yang keempat, selanjutnya ada bentuk-bentuk musyakoh. Bentuk yang pertama itu ada musyakoh yang bertitik beratkan pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya. Yang artinya pemilik tanah atau tanaman sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah-tanaman itu membawa hasil yang baik. Nah, di sini berarti segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan tanaman itu sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya si pengelola. Jadi si pemilik tanah itu hanya menerima dan mengetahui hasilnya. Yang kedua itu ada musakoh yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk bagian mengairi tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Di sini maksudnya, maka pemilik tanah itu menyediakan pengelolaan di sisi airnya. Jadi menyediakan sumur, membuat parit, dan lain-lainnya. Selanjutnya kelima, ada ketentuan terkait musakoh. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu merupakan tanggung jawab petani penggarap. Jadi semua itu tanggung jawab sepenuhnya bagi penggarap. Yang kedua ada seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak, baik petani maupun pemilik tanah. Yang ketiga ada jika kebun itu tidak menghasilkan apapun ataupun gagal panen, maka masing-masing pihak tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi di sini si pemilik tanah dan si penggarap kebunnya itu sama-sama rugi. Jadi menerima kerugian bersama-sama. Yang keempat, ada akad musakoh yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu kecuali adanya uzur ataupun halangan. Yang kelima, petani penggarap tidak boleh melakukan akad musakoh lain dari pihak ketiga kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan. Jadi tidak boleh adanya campur tangan dari pihak lain selain dari izin si pemilik kebun atau pihak pertama. Selanjutnya ada berakhirnya akad musakoh ke-6. Menurut ulama fikih, akad musakoh ini akan berakhir apabila pertama, tenggang waktu yang disepakati telah berakhir. Jadi bila tenggang waktunya sudah selesai, maka akad musakoh harus diselesaikan juga. Yang kedua ada bila salah satu pihak meninggal dunia. Yang ketiga, uzur atau halangan yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Yang ketujuh, aplikasi akad musakoh pada keuangan syariah. Dalam lembaga keuangan syariah, musakoh merupakan produk khusus yang dikembangkan di sektor pertanian atau agribisnis di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penyiraman lahan pertanian. Shafi'i Antonio dalam buku
bukunya, Bank Syariah dan Teori ke Praktik, menuliskan, ada 5 prinsip dasar dalam perbankan syariah, yaitu prinsip titipan atau simpanan, awadiah, jual beli, sewa, jasa, dan bagi hasil. Nah, dalam konteks ini, dimaksudkan bahwasanya lembaga keuangan Islam itu dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian dengan prinsip bagi hasil lahan perkebunan dan lahan pertanian yang telah digarap. Jadi prinsipnya itu lembaga keuangan syariah memberikan akad musyakoh dengan memberi kepada nasabahnya lahan dengan sistem bagi hasil. Demikian, selanjutnya ada musyaarah dan mukhabarah. Akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Afrilia. Silakan, Kak Afrilia. Muzaro'ah berarti tar azurah, yang artinya melemparkan tanaman. Sedangkan menurut istilah, muzaro'ah berarti akad transaksi kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu, sesuai dengan persentase dari hasil panen. Nah, sedangkan akad muhabaroh yaitu suatu kerjasama pengelolaan pertanian antara si pemilik lahan dengan si penggarap, di mana yang membedakan dengan akad muzaroah ini, pada akad muhabaroh, bibitnya berasal dari si penggarap. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, dasar hukum muzaroah dan muhabaroh itu sama, karena memang kedua akad ini sama. Jadi baik dari dasar hukumnya, dari rukunnya, dari syaratnya, berakhirnya akad, ketentuan yang terkait sampai aplikasi di lembaga keuangan syariahnya pun sama, karena kedua akad ini merupakan akad kerjasama hasil usaha di bidang pertanian. Nah, kemudian dasar hukum muzaroah dan muhabaroh dalam Al-Quran, surat Al-Waqiah ayat 63-64, Bismillahirrahmanirrahim. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un afara'aitum ma tahrusun, yang artinya, pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkan? Kemudian pada surat tersebut sebenarnya dilanjutkan dengan hadis riwayat Hujr al-Munzir bahwa Nabi SAW membaca azari'una nahnu am tuzra'unahu antum, yang artinya, kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkan? Maka beliau berkata, bahkan engkaulah ya Rabbi. Jadi pada ayat ini menegaskan bahwasanya tumbuhan itu yang menanam memang manusia, tapi yang menumbuhkan itu atas izin Allah. Jadi dengan kuasa Allah, Allah menumbuhkan tanaman itu. Seperti itu. Kemudian dalam hadis, An Ibni radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla khairu bisyatrin ala ma yakhruju minha. Yang artinya, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah memberikan tanah Khaybar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dan mengambil sebagian dari hasilnya. Dan pada hadis lain, yaitu An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahu ardun falyazru'uha
fa'illam yazro'ha falyazro'ha. Yang artinya dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. Jadi pada zaman Rasulullah ini, memang Rasulullah sudah mengajarkan kita untuk menanam tanaman atau menyuruh orang untuk menanaminya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian, rukun dan syarat muzara'ah dan muhabarah. Menurut jumhur ulama, terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga akad muzara'ah dan muhabarah ini dianggap sah. Yaitu, pertama harus ada pemilik lahan, kedua petani penggarap, yang ketiga objek. Objeknya itu yaitu berupa tanah dan hasil kerja petani, dan yang keempat ada sigot atau ijab kabul. Adapun syarat-syaratnya menurut jumhur ulama sebagai berikut. Yang pertama, syarat yang menyangkut orang yang berakad. Jadi keduanya itu harus balik dan juga berakal. Yang kedua, syarat yang menyangkut benih. Benihnya tersebut harus jelas sehingga benih yang ditanam itu akan menghasilkan. Kemudian syarat yang menyangkut tanah pertanian, yaitu tanahnya itu bisa digarap dan menghasilkan. Tanah itu, jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad muzara'ah ataupun muhabarah itu tidak sah. Kemudian batas-batas tanah itu harus jelas, dan tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelola pertanian itu, maka akad muzara'ah ataupun muhabarah tidak sah. Kemudian syarat-syarat yang menyangkut hasil panen, yaitu yang pertama, penghasilan hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Kemudian hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada penghususan. Misalnya, khusus untuk si pemilik lahan lebih besar daripada si penggarap, itu tidak boleh. Karena harus sesuai dengan kesepakatan dari awal, tidak boleh berubah-ubah seperti itu. Kemudian pembagian hasil panen ditentukan antara setengah, sepertiga, seperempat. Intinya harus sesuai dengan di awal akad, agar tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentunya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak. Kemudian yang terakhir, syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu biasanya disesuaikan dengan akad setempat. Kemudian bentuk-bentuk muzara'ah dan muhabarah. Ini untuk bentuk-bentuk muzara'ah. Secara ringkas, bentuk muzara'ah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama apabila lahan dan benih berasal dari satu pihak, kemudian pekerjaan dan alat berasal dari pihak lain. Selanjutnya, lahan milik satu pihak, yaitu si pemilik lahan, sedangkan alat, benih, dan jasa berasal dari si penggarap. Kemudian ada juga lahan, alat pertanian, benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan pihak lain hanya jasanya saja atau si penggarap. Dan yang terakhir, lahan, alat pertanian dari si pemilik lahan, sedangkan benih dan jasa berasal dari si penggarap. Kemudian ketentuan terkait akad muzara'ah. Dalam KHES atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tercantum bahwa pertama, penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya. Kemudian akad muzara'ah dapat dilakukan secara mutlak atau terbatas. Jadi akad muzara'ah ini bisa dilakukan secara mutlak atau terbatas. Maksudnya akad yang mutlak ini tidak ada ketentuan khusus mengenai objek yang ditanam. Sedangkan yang terbatas ada ketentuan khusus bagi objek yang ditanam, misalnya khusus untuk menanam gandum saja atau khusus menanam padi saja. Sedangkan akad yang mutlak tadi tidak ditentukan, maksudnya bebas begitu. Kemudian
Yang ketiga, penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad muzaraah mutlak. Kemudian penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Kemudian penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzaraah dapat mengakibatkannya batal itu seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran tersebut menjadi milik pemilik lahan. Dalam hal terjadi seperti itu, pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap. Kemudian penggarap berhak melanjutkan akad muzaraah apabila tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal. Dan yang terakhir, hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara mewariskan bila penggarap meninggal dunia sampai tanamannya bisa dipanen. Kemudian berakhirnya akad muzaraah dan muhabarah ini sama. Menurut jumhur ulama itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, habisnya masa muzaraah. Jadi apabila akad muzaraah dan muhabarah ini berakhir sebelum masa panen, maka akad tersebut tidak dibatalkan dan ditunggu sampai masa panen. Dalam menunggu masa panen, petani penggarap berhak mendapat upah sesuai dengan adat kebiasaan setempat, dan biaya untuk pertanian selanjutnya ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan petani penggarap. Kemudian berakhirnya akad juga dikarenakan salah seorang yang berakad itu meninggal. Dan yang terakhir adanya uzur. Misalnya sakit atau jihad di jalan Allah atau naik haji, seperti itu. Dan yang terakhir aplikasi akad muzaraah dan akad muhabarah pada lembaga keuangan syariah. Jadi sebenarnya dalam lembaga keuangan syariah ini di Indonesia sendiri belum mengkhususkan untuk benar-benar akad muzaraah atau akad muhabarah. Mungkin prakteknya lebih cenderung kepada akad mudharabah atau kerjasama dengan sistem profit sharing, di mana akad mudharabah ini akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak shahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai mudharib yang mengelola usaha. Jadi akad muzaraah dan akad muhabarah ini dalam lembaga keuangan syariah lebih cenderung mengikuti kepada mudharabah, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Laili. Ya, demikian presentasinya tentang akad kerjasama lahan pertanian. Selanjutnya adalah kesimpulan tentang perbedaan antara akad muzaraah, muhabarah, dan musaqah. Ya, menurut pendapat saya sendiri, untuk kesimpulan ini adalah perbedaan antara musaqah, muzaraah, dan muhabarah itu terletak pada benihnya. Jadi kalau misalnya di musaqah itu, sesuai definisi tadi bahwasanya kerjasama pertanian, di mana pemilik lahan dan penggarap itu melakukan akad musaqah dengan tanaman yang sudah ada pada lahan kebun. Jadi di musaqah itu tanamannya sudah ada pada kebun. Jadi si penggarapnya hanya melanjutkan pengelolaan untuk menerima hasil yang baik. Kemudian selanjutnya ada muzaraah. Perbedaan antara muzaraah dan musaqah ini ada pada benihnya juga. Jadi kalau misalnya si muzaraah ini itu si pemilik tanah hanya menyediakan sebidang tanah yang kemudian akan dikelola oleh si penggarap. Nah, di sini si penggarap ini nanti akan menanam kebun dari bibit, jadi mengelolanya dari bibit. Dan di muzaraah, bibitnya ini berasal dari pemilik lahan. Ya, pemilik lahan.
Kemudian mukhabarah, bibitnya mirip dengan muzara'ah, akad kerjasama pemilik lahan juga, tapi bibitnya berasal dari penggarap. Nah, demikian. Ya. Mungkin ada tambahan? Sedikit menambahkan, jadi pada akad musakoh, muzaroah, dan muhobaroh ini memang hampir sama. Yang membedakan antara kalau muzaroah dengan muhobaroh ini hampir sama, sama-sama kerjasama hasil usaha di bidang pertanian, sedangkan musakoh adalah kerjasama hasil usaha di bidang perkebunan. Nah, yang membedakan antara musakoh, muzaroah, dan muhobaroh, pada akad musakoh, tanamannya itu sudah ada, tapi memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Sedangkan muzaroah dan muhobaroh, tanamannya itu belum ada, dan tanahnya masih harus dibutuhkan untuk digarap oleh penggarapnya. Nah, yang membedakan akad muzaroah dan muhobaroh ini pada benihnya. Benih muzaroah berasal dari pemilik lahan, sedangkan benih muhobaroh berasal dari si penggarap. Nah, cukup seperti itu menurut saya. Ya, demikian presentasi kita pada kali ini. Mungkin Bu Rinia sedang ada dalam perjalanan sehingga tidak bisa ikut bergabung. Jadi akan saya lanjutkan untuk ditutup. Demikian pemaparan yang sudah disampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.